Adik-adik ada yang udah siap memuji Tuhan? Sebelum memuji Tuhan, kita jangan ada lagi yang lari-lari ya, makan-makan atau tidur-tiduran. Tapi kita posisi siap mau memuji, menyembah Tuhan dengan semangat. Sebelumnya kita berdoa bersama ya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur akan penyertaan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Saat sebentar kami akan memulai ibadah kami, biarlah Tuhan yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Namamu yang dimuliakan, kami bersuka cita menerima pujian dan firman yang daripada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Adik-adik yang di rumah, kita mau memuji Tuhan. Ayo bangkit berdiri yang semangat. Adik-adik, apa kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita mau memuji Tuhan. Anak-anak zaman sekarang, kita pose yuk. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, tanganku, kakiku,
sukacita memuji Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo duduk kembali dengan manis. Kita katakan Roh Kudus yang manis, yang selalu menuntun, memimpin kita, mengajar kita. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku lebih sungguh lagi adik-adik katakan, ku buka hatiku, untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setia. Angkat tanganmu, katakan Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami rindu Kau berbicara bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati, urapi kami satu persatu melalui Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang Kak kasihi, siapa di antara adik-adik yang masih punya opa, oma, atau kakek dan nenek? Kak Lasma percaya sekalipun kakak tidak bisa melihat satu persatu adik-adik, pasti di antara adik-adik ada yang angkat tangan, saya Kak. Adik-adik pernah nggak bertanya kepada opa, oma, atau kakek dan neneknya, kira-kira mereka usianya atau umurnya sekarang berapa tahun? Mungkin ada yang jawab 65, 70, 75, atau bahkan 80 tahun lebih. Adik-adik tahu nggak? Opa dan oma Tarigan usianya juga sudah 80 tahun. Tapi adik-adik bisa lihat kan, opa dan oma tetap sehat, kuat, dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang sampai usia saat ini. Dan Kak Lasma pasti percaya adik-adik semua yang ada di rumah juga mau kan, dari sejak kecil sampai usia nanti 80 tahun seperti oma dan opa, kita semua bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya untuk diri sendiri. Seperti tema firman Tuhan sepanjang bulan September, kita adalah anak-anak yang diberkati, kita adalah orang-orang yang diberkati, dan kita juga mau menjadi berkat bagi orang lain.
Dan kebenaran firman Tuhan yang hari ini mau kakak bagikan buat kita semua, buat adik-adik yang siap untuk mendengar firman Tuhan, diambil dari 2 Samuel 19 ayat 31 dan 32. Kak Lasma akan baca buat kita semua. Juga Barzilai orang Gilead itu telah datang dari Ragelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Adik-adik, kalau misalnya Kak Lasma bertanya, siapa di sini yang mau diberkati? Lasma dan adik-adik semua pasti bilang, saya mau diberkati. Dan memang kita adalah anak yang diberkati. Tuhan Yesus sudah mati, bangkit bagi kita supaya kita menerima keselamatan, menerima berkat yang sudah disediakan buat kita semua. Kita boleh sehat, kuat, dan kita boleh menikmati napas kehidupan yang Tuhan berikan setiap hari. Dan tentunya karena kita adalah orang yang diberkati, kita mau juga belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Opa Barzilai yang katanya usia 80 tahun, tapi dia orang yang sangat diberkati. Di firman Tuhan dikatakan sangat kaya. Wow, keren. Sangat kaya, tentunya bukan orang kaya yang biasa-biasa. Aduh, kalau dulu ya, zaman dulu orang kaya itu berarti dia punya kambing domba, lembu sapi, sawah ladang, wah, dan sebagainya. Dan tentu bilangannya gak hanya sedikit, banyak sekali. Dan saat itu ketika Raja Daud dan rombongannya mau menyeberang sungai Yordan, banyak orang-orang datang menyambut Raja Daud, banyak orang-orang datang menyongsong dia. Dan termasuk juga Barzilai. Barzilai dikatakan bukan hanya sekedar datang bertemu Daud, bukan hanya sekedar datang menyongsong Daud, tapi dikatakan juga dia menjadi berkat bagi Raja Daud dan rombongannya. Dan dikatakan selama mereka ada tinggal di Mahanaim, Bapak Barzilai, Opa Barzilai menyediakan makanan. Dan tentunya makanan bukan hanya makan pagi saja, tapi selama tinggal di Mahanaim dikatakan makanan disediakan untuk Raja Daud dan semua orang yang bersama-sama dengan Raja Daud pada waktu itu. Adik-adik, dari kebenaran firman Tuhan ini kita mau belajar. Bapak Barzilai, Opa Barzilai, sekalipun usia yang sudah sangat tua, tapi dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Dia orang yang sangat kaya pada waktu itu. Dan dia orangnya murah hati. Artinya murah hati, dia mau menjadi berkat. Dia mau menyalurkan berkat yang dia miliki kepada Daud. Dia membawa bekal makanan, bahan makanan, memberikan makan semuanya selama mereka tinggal di Mahanaim. Dan juga kita belajar dari teladan Opa Barzilai. Dia tidak egois, hanya mementingkan dirinya sendiri. Artinya kan bisa aja Opa Barzilai memikirkan gini, nanti kalau misalnya aku berbagi kepada Raja Daud dan rombongannya nggak sedikit, berarti nanti kekayaanku kurang, berarti nanti berkat yang kumiliki kurang. Tidak, adik-adik. Opa Barzilai mau membagi berkat, menjadi saluran berkat, menyediakan makanan bagi Raja Daud dan rombongannya. Bahkan selama mereka tinggal di Mahanaim. Adik-adik yang gak kasih, tentunya kita belajar dari Opa Barzilai. Dari sejak kecil pasti dia sudah adalah orang yang diberkati sampai masa tuanya. Dia diberkati, bahkan sangat kaya. Kita semua juga adalah anak-anak yang kaya di dalam Tuhan. Kalau adik-adik saat ini menerima berkat dari Opa dan Oma, atau dari Mama dan Papa yang ada di rumah, kita harus bersyukur. Tuhan Yesus baik. Dan adik-adik juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Contohnya saat adik-adik nanti suatu saat ada di sekolah, bisa bersama-sama dengan teman-teman, bertemu dengan Bapak Ibu Guru, lalu saat jam istirahat adik-adik bawa bekal, teman adik-adik tidak bawa bekal makanan, adik-adik bisa berbagi berkat, berbagi makanan kepada teman-temannya. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu Guru di sekolah mengumumkan ada saudara-saudara kita, ada teman-teman kita yang sedang dilanda banjir, tanah longsor, bencana alam dan sebagainya,
Lalu Bapak Ibu Guru kasih pengumuman bagi adik-adik, bagi anak-anak yang punya baju layak pakai di rumah yang masih bagus, tolong bawa ke sekolah, kita mau kumpulkan, kita mau kasih sumbangan. Dan ketika adik-adik pulang, adik-adik ngomong ke mama papa, katakan kepada mama papa, baju yang layak pakai yang masih bagus, bukan yang sudah usang, bukan yang sudah sobek. Dan kalau papa dan mama kasih lebih, bisa memberikan uang dan lain sebagainya, adik-adik tentunya harus dengan sukacita memberikannya juga kepada teman-teman yang membutuhkan pertolongan. Lalu kita menerima berkat kesehatan, dan adik-adik juga tentunya mau teman-teman adik-adik punya kesehatan yang baik seperti adik-adik. Adik-adik bisa bercerita kepada teman-teman adik-adik, apa yang diperlukan, apa yang dilakukan. Olahraga, makan, tidak suka jajan di luar, tapi makan dari rumah, bawa bekal dari rumah. Kemudian kalau misalnya adik-adik mau berbagi sukacita tentang kebenaran, adik-adik juga bisa menceritakan apa yang adik-adik dengarkan hari ini, menceritakannya kepada teman-teman adik-adik. Dan adik-adik juga bisa bertanya kepada teman-teman yang lain, teman-teman, apakah kemarin teman-teman ikut ibadah online? Kalau misalnya tidak, katakan kenapa tidak, tanya kepada mereka. Lalu ajak mereka juga untuk berdoa dan mengingatkan mereka supaya minggu depan bisa sama-sama mengikuti ibadah. Itu juga bagi berkat, sehingga berkat yang kita terima kita bisa bagikan kepada orang lain. Kita tidak egois hanya mau menikmati sendiri, tapi kita mau berbagi kepada orang lain. Dan sampai masa tua umur kita nantinya, kita berharap, Kak Lasma berharap juga, kita seperti Opa Barjilai, kita seperti Opa dan Oma Tarigan juga, yang usia sudah lanjut bisa menjadi berkat bagi orang lain. Adik-adik, kita belajar dari keteladanan Bapak Barjilai, dan tentunya Tuhan Yesus satu-satunya yang sudah sangat memberkati kita dengan memberikan nyawanya bagi kita, sehingga kita juga menjadi anak-anak yang merdeka, anak-anak yang menerima berkat senantiasa daripada Tuhan. Dan bersyukur adik-adik di rumah juga sudah menjadi berkat bagi orang lain, mungkin bagi teman-temannya, mungkin bagi kakak abangnya, mungkin bagi orang lain yang Kak Lasma tidak bisa sebutkan satu persatu. Adik-adik juga bisa harus selalu bersyukur kalau itu bukan karena kekuatan, karena itu bukan karena kuat gagah adik-adik, tapi karena kemurahan Tuhan ada dalam kehidupan adik-adik semua. Kita mau jadi berkat bagi siapa saja. Tuhan Yesus memberkati, kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur hari ini boleh belajar dari Opa Barjilai yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat, sekalipun di masa tuanya dia tetap menjadi orang yang diberkati, dan dia menjadi saluran berkat bagi Raja Daud dan rombongannya. Tuhan, kami percaya semua kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih buat adik-adik kami, dan sejak kecil mereka juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mereka juga boleh menceritakan kebenaran, kebaikan Tuhan yang mereka terima, dan itu juga menjadi saluran berkat ketika orang lain mendengar apa yang mereka beritakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Amsal 19 ayat 17. Ikutin gerakan kakak ya. Amsal 19 ayat 17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Sekali lagi ya, Amsal 19 ayat 17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Adik-adik, ayat hafalannya dikumpulkan paling lama hari Senin. Akhir ibadah kita, Kak Lasma ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, angkat tanganmu, Kak Lasma akan tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat pimpinanmu hari ini. Kami boleh bersuka cita, memuliakan Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami boleh beribadah, kami boleh menikmati Engkau hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan sepanjang minggu ke depan kami percaya tangan Tuhan terus menopang, menolong semua kami, termasuk adik-adik kami yang mungkin saat ini juga masih melakukan segala aktivitas kegiatan mereka di rumah mereka masing-masing.
Terima kasih buat kedua orang tua mereka, papa mama mereka, Tuhan pakai menjadi saluran berkat untuk boleh terus mendidik, mengajari adik-adik kami, terutama dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh ajarkan, mereka boleh berikan kepada semua adik-adik kami. Terima kasih kami boleh menerima anugerah daripada Tuhan, kasih sayang daripada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Adik-adik yang Kak kasihi, kita akan bertemu minggu depan dengan suasana yang berbeda tentunya, tapi sukacitanya yang baru. Kalasma percaya semua kita boleh menikmati berkat Tuhan dan kita boleh menjadi saluran berkat bagi siapa saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam teman-teman. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman, Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Haleluya, amin. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Teman-teman, Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat teman-teman.